Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Memawe. Pukul 6 waktu Indonesia Barat, dari Loks Memawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia menyampaikan berita pagi. Satker sudah mulai proses administrasi rekonsiliasi namanya. Rekonsiliasi itu memastikan data untuk nanti pembayaran THR itu benar dan nanti KPPN akan menyalurkan secara benar dan tepat jumlah. Nah, kita awali dengan makanan pembuka atau takjil itu hanya 10%. Jadi jangan saat berbuka itu jangan kita jadikan ajang balas dendam. Tim redaksi RRI Loks Memawe telah merangkum hasil liputan, di antaranya Kapolres Loks Memawe himbau masyarakat tidak terlibat judi online. Meskipun perayaan Lebaran Idul Adha semarak, namun antusias berkurban dinilai menurun. Bersama saya Amalia, inilah berita selengkapnya. Kapolres Loks Memawe AKBP Hengki Ismanto dalam sebuah himbauan resmi kepada masyarakat menekankan pentingnya untuk tidak terlibat dalam praktik judi online. Himbauan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya keras kepolisian dalam memerangi aktivitas perjudian yang meresahkan dan melanggar hukum. Kepada awak media, Rabu 19 Juni 2024 pagi, Kapolres Loks Memawe AKBP Hengki Ismanto melalui Kasihumas Salman Al-Farisi menyebutkan, terkait hal ini, Kapolres menyoroti resiko dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online, termasuk potensi kerugian finansial yang besar bagi individu dan keluarga. Kapolres juga menekankan bahwa kepolisian akan meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap siapapun yang terlibat dalam kegiatan ilegal ini. Kepolisian mengajak seluruh masyarakat untuk menjauhi judi online dan tidak tergoda oleh tawaran yang dapat merugikan. Keamanan dan ketertiban umum adalah prioritas utama dan kepolisian siap bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum. Himbauan ini sebut Salman sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari praktek yang merugikan dan bertentangan dengan nilai-nilai sosial serta norma hukum yang berlaku. Kapolres juga menghimbau agar masyarakat ikut berperan aktif dalam memerangi kejahatan ini dengan tidak memberikan dukungan atau partisipasi dalam bentuk apapun terhadap judi online. Lebih lanjut, AKBP Hengki Ismanto juga mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap aturan terkait judi online dapat dikenai sanksi hukum yang berat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Harapnya, masyarakat agar melaporkan setiap aktivitas mencurigakan terkait judi online untuk ditindaklanjuti secara hukum. Dengan demikian, himbauan ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif dan mengurangi praktik judi online di wilayah hukum Loks Memawe demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib bagi seluruh masyarakat. Pendengar, Rumah Gizi Gampung atau RGG di Banda Masin, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loks Memawe, kini telah resmi dioperasionalkan untuk penurunan angka balita stunting. Gedung RGG itu sendiri diresmikan penggunaannya oleh pejabat Wali Kota Loks Memawe, Ahanan, pada Rabu 15 Mei lalu. RGG menurut Ahanan merupakan inovasi untuk saling berlomba dalam mengupayakan balita sehat di Gampung demi menurunkan angka stunting. Inovasi tersebut bisa menjadi contoh dan dapat direalisasikan oleh Gampung lainnya. Diketahui Gampung yang telah melaksanakan program RGG itu Utan Bayi, Kampung Jawa Lama, Blang Pulo, Blang Naleng Mameh, Meria Paloh, Blang Panyang, Batupat Barat, dan Batupat Timur. Penurunan angka stunting memerlukan kerja keras para kader, orang tua asuh, dan program lomba balita sehat. Menurut data Dinas Kesehatan Kota Loks Memawe, angka stunting pada tahun 2023 berjumlah 805 balita. Namun saat ini turun menjadi 797 balita. Secara urutan, Kota Loks Memawe menempati posisi kedua terendah kasus stunting di Provinsi Aceh.
Pendengar, berikut kita ikuti wawancara singkat yang dipandu Muhammad Sofyan bersama Ketua ID Loksmawe terkait pengembangan rumah gizi Gampung. Silakan. Ya, baik pendengar, saat ini kami sudah tergabung bersama Ketua Ikatan Dokter Indonesia ID Kota Loksmawe, ada Dr. Amrullah. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam Bang Sofyan dan pendengar RRI dimanapun berada. Iya, Dr. Amrul tentunya dalam beberapa hari terakhir ini pasti mendengar kabar juga ya bahwasanya Wali Kota Loksmawe ini sudah meresmikan rumah gizi Gampung di beberapa desa ini. Nah, terkait dengan pengembangan rumah gizi Gampung di Kota Loksmawe ini. Nah, sebagai Ketua ID, bagaimana tanggapan dokter? Silakan. Pengembangan rumah gizi Gampung ya, itu yang saya ketahui merupakan salah satu inovasi ya pemerintah Aceh, terutama di Loksmawe ya. Saya menyambut baik hal tersebut karena dengan adanya rumah gizi Gampung itu terlihat kemandirian ya di kalangan masyarakat untuk mulai bagaimana mengelola gizi ya masyarakatnya sendiri dan juga bagaimana mengedukasi masyarakat sekitar bagaimana gizi yang baik dan tepat untuk penanganan stunting dan masalah gizi di masyarakat. Iya. Nah, ini kalau melihat kan sebelumnya kan ada juga seperti kegiatan posyandu ini, Dok. Ini Ya. Apakah sama atau bagaimana kalau menurut dokter? Ya, selama ini saya lihat apa yang terjadi di posyandu sebenarnya ada dalam tahap ini ya, dalam tingkat screening ya dan juga pengukuran di mana mereka bisa memilah nanti bagaimana status gizi dari anak atau ibu hamil ya. Demikian. Tetapi untuk pembagian PMT sendiri atau makanan tambahan itu belum spesifik ya. Jadi belum ada pengaturan gizi yang baik, yang tepat tentunya. Sehingga dengan berbeda memang, tetapi dengan adanya rumah gizi Gampung ini pengukuran gizi, menu dan sebagainya itu sudah ada standar ya sesuai dengan Kemenkes dan juga dibantu oleh ahli gizi di puskesmas tempat sehingga PMT-nya itu sudah lebih tepat untuk penanganan stunting dan gizi masalah gizi pada anak dan ibu hamil tentunya. Iya. Nah, ini kan dengan nama saja udah identik rumah gizi Gampung ini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat khususnya Gampung setempat ya untuk mendukung program tersebut, terlebih dari aparat Gampungnya misalnya? Ya, tentu kan aparat Gampung tetap harus konsisten ya, jangan hanya rumah gizi ini hanya launching dan saat setelah launching nanti tidak berjalan dengan baik. Tentu harus ada dukungan dari pemerintah kampung, baik itu dana dan juga dukungan keikutsertaan masyarakat ya dalam mengakses rumah gizi Gampung ini. Tentu program ini harus dilakukan berkesinambungan tentunya ya. Kalau bisa memang Gampung bisa berkoordinasi terus dengan puskesmas atau kami dari medis ya. Kebetulan kami di ID juga ada dokter ahli gizi kalau memang nanti dibutuhkan untuk advis ya apa-apa penanganan dan pencegahan pada stunting dan ibu hamil, kita siap berkoordinasi dan membantu tentunya. Juga saya lihat di Loksmawe ini ada program ini ya Bang Sofyan ya, orang tua asuh apa namanya? Bapak asuh. Lupa saya. Bapak asuh ya, itu juga sangat baik ya. Mungkin nanti distribusinya juga bisa melalui rumah gizi Gampung ini, tidak langsung ke masyarakat sehingga nanti gizinya tepat tentunya gitu. Iya, berarti melibatkan stakeholder lain ya yang langsung terjun ke lokasi gitu ya, dokter ya? Iya betul. Ya. Baik, terima kasih Dr. Amrul atas waktunya ini sudah bergabung bersama RRI. Ya, sama-sama Bang Sofyan. Mudah-mudahan semua kita bersama kita bisa melakukan pencegahan stunting di masyarakat. Iya, baik. Assalamualaikum, Dok. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
Masjid Besar Al-Huda sembeli 18 ekor hewan kurban untuk dibagikan kepada warga fakir miskin dan anak yatim. Berikut laporannya disampaikan Saifullah Nurdin. Pengurus Badan Kesejahteraan Masjid BKM Masjid Besar Al-Huda Kecamatan Tanah Pasir Kabupaten Aceh Utara menyembelih 18 ekor hewan kurban di halaman masjid setempat Selasa kemarin 18 Juni 2024. Daging kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat fakir miskin dan anak yatim di pemukiman kemasjidan tersebut. Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Al-Huda Tanah Pasir Tunku Haji Mutarudin Anas menyebutkan 18 hewan kurban tersebut terdiri dari 13 ekor sapi dan 5 ekor kambing. Hewan kurban itu merupakan sumbangan dari masyarakat baik perseorangan maupun kelompok. Tahun ini jumlah lembu 13 ekor, kemudian ditambah dengan kambing 5 ekor. Bahkan lebih berkembang dan juga masyarakat antusias, sangat antusias ya. Tunku Haji Mutarudin Anas menambahkan, daging hewan kurban tersebut dibagikan kepada masyarakat fakir miskin dan anak yatim di pemukiman kemasjidan Al-Huda terdiri dari Gampung Alu, Memantang Panjang, Blang Paluh, Kedai Mantang Panjang, dan Gampung Pandai. Jadi pembagiannya kepada seluruh masyarakat yang di dalam kemasjidan Al-Huda. 6 desa. Ya, di dalam 6 desa. Fakir miskin. Setiap rumah, mudah-mudahan dapat. Lanjutnya, penyembelihan hewan kurban ini menjadi kegiatan rutin yang dilaksanakan pengurus Masjid Al-Huda Tanah Pasir setiap tahun atau Hari Raya Kurban dan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan. Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loks Mawé. Pendengar, antusias masyarakat Kota Loks Mawé untuk berkurban di tahun ini mengalami penurunan. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana. Semarak Idul Adha di setiap tahunnya dapat dilihat pada antusiasme masyarakat yang berkurban. Kondisi tersebut bisa menjadi salah satu indikator untuk mengukur kemeriahan Hari Raya Idul Adha itu sendiri. Seorang akademisi dari Universitas Malikusale Unimal Aceh Utara, Julius Dharma, saat dialog dengan RRI mengatakan bahwa antusias masyarakat Kota Loks Mawé untuk berkurban di tahun ini mengalami penurunan. Hasil survei yang didapatkannya, hampir di banyak desa menyatakan jumlah hewan yang dikurbankan sedikit, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu, kata Julius Dharma, penyebabnya adalah kondisi ekonomi umat yang kian merosot. Dan saya pantau juga di tempat-tempat lain semaraknya luar biasa. Tapi yang kasihan kan sekarang yang di kampung-kampung ya. Yang hari ini kita lihat bahwa saya kan basic saya kan sekarang ekonomi ya. Sekarang saya melihat bahwa memang daya beli masyarakat sekarang ini sangat menurun saya lihat. Ya, ditandai dengan ada di pasar-pasar ya. Karena masyarakat susah hari ini memang melakukan konsumsi dengan belanja dan lain sebagainya. Ini menjadi persoalan ke depan yang dipikirkan oleh pemerintah. Kemudian semangat berkorban ini memang orang sudah tahu, tapi memang persoalannya memang daya beli memang melemah. Jadi ketika melemah ini ya, kalau di kota saya lihat luar biasa ya. Di sisi lain, tambah Julius Dharma yang juga dosen ekonomi itu, meskipun antusias berkurban mengalami penurunan, namun semangat berhari raya di Kota Loks Mawé masih dapat dirasa dengan semarak takbiran dan juga bersilaturahmi antar sanak saudara serta rekan sejawat. Demikian, Albara Maulana melaporkan. Personil Satpol Airut Polres Loks Mawé Rabu 19 Juni 2024 pagi melaksanakan patroli dialogis dan mendatangi pedagang di kawasan Pajak Ikan Pusung, Kecamatan Banda Sakti, Kota Loks Mawé. Kapolres Loks Mawé AKBP Hengki Ismanto melalui Kasatpol Airut Ibda Edumani Harsiagian mengatakan, dalam patroli dialogis ini, personil menyampaikan himbauan kepada masyarakat nelayan dan pedagang ikan di lokasi tersebut. Menurutnya, nelayan dihimbau tetap berhati-hati saat melaut. Kepada pedagang ikan juga dihimbau menjaga kebersihan lingkungan dan tidak menggunakan bahan formalin pada ikan hasil tangkapan. Selain itu, kata Ibda Edumanihar, masyarakat juga diminta agar segera melaporkan ke pos polisi terdekat jika melihat hal yang mencurigakan dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti penyalahgunaan narkoba. Lanjut Kasatpol Airut, patroli ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan untuk memberikan rasa aman serta nyaman kepada nelayan dan masyarakat yang sedang melakukan aktivitas di kawasan tersebut.
Pendengar, demikian berita pagi edisi hari ini. Saya Amalia, tetaplah bersama kami di Lok Semawe pagi ini. Demikian Fokus Pagi Radio Republik Indonesia Lok Semawe.